Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan sudah kita selesaikan tafsir surat Al-Ahzab. Maka kita lanjutkan sekarang tafsir surat Saba dari ayat 1 sampai ayat 7 pada halaman 428. Pada halaman 428. Surat Saba itu berarti surat yang ke-34. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معك وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلي وربي لتأتينكم علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bilqur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Pada ayat pertama ada wahwa, haknya boleh disukun menjadi wahwa. Ayat kedua ya'lamu ma, mim ketemu mim boleh idgham, ya'lamma. Kemudian wahwa terulang lagi wahwa. Pada ayat ketiga alimil ghaib boleh dibaca allamil ghaib. La ya'zubu boleh dibaca kasrah la ya'zibu. Terjemahnya tidak berubah. Ayat 5 mu'ajizin boleh dibaca tasydid mu'ajizin. Bagian akhirnya alimun boleh dibaca alimin alimi wa yara. Ayat ke-6 sirati pakai sin juga boleh, sirati, atau pakai shad atau campur antara zain dengan shad, zirati. Ayat terakhir ayat 7 hal nadullukum, lam ketemu nun boleh idgham menjadi hannadullukum. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surat Saba ayat 1, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah? Alladzi, zat yang lahu, baginya, hanya baginya,
ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit-langit dan apapun yang ada di bumi. Walahu, dan hanya baginya alhamdu, segala pujian, fil akhirah, di akhirat, sebagaimana juga di dunia. Wa huwa, dan dia Allah itu al-hakim, maha bijaksana, al-khabir, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 4 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan alhamdulillah. Pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Al-Kahfi, kemudian surat Saba. Surat Al-Fatihah surat yang pertama, surat Al-An'am surat yang ke-6, surat Al-Kahfi surat yang ke-18, kemudian surat Saba ini tadi surat yang ke-34. Ada satu surat yang ditutup dengan alhamdulillah, yaitu surat Az-Zumar surat yang ke-39. Maka ini isyarat apa? Bahwasanya Allah itu terpuji dari awal sampai akhir, baik di dunia maupun di akhirat. Allah selalu terpuji. Perbuatan Allah tidak ada yang jelek sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Kita dikasih sakit itu bukan berarti Allah jelek, tidak. Tapi Allah memang Al-Hakim, maha bijaksana, sehingga tetap perbuatan tersebut terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan kenapa segala puji hanya milik Allah baik di dunia maupun di akhirat? Karena nikmat dunia maupun nikmat akhirat sumbernya semuanya dari Allah. Kita hari ini masih bisa nafas, ini nikmat ini Pak. Siapa yang ngasih nikmat itu? Allah. Kita bisa bicara, ini nikmat. Kita bisa melihat, ini nikmat. Kita bisa makan, ini nikmat. Kita bisa sholat ke masjid jamaah, ini nikmat. Semuanya dari Allah. Nah, besok di akhirat mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan hanya segala puji bagi Allah di akhirat. Tapi pada surat Al-Qasas ayat 70 disebutkan lahul hamdu fil ula wal akhirah. Hanya bagi Allah segala pujian di dunia dan di akhirat. Jadi pujian bagi Allah tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun pujian hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah, kalau dipuji itu hakikatnya pujiannya kembali kepada Allah. Misalnya ada seorang yang cantik, dipuji kecantikannya, Masya Allah, cantiknya bukan main. Siapa yang bikin dia cantik? Allah. Ada orang cerdasnya bukan main. Kalau dia ceramah maka 1000 orang langsung masuk Islam karena ceramahnya yang hebat itu. Nah, itu kalau dia dipuji itu sebenarnya pujian kembali kepada Allah, karena yang bikin dia hebat itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya semuanya yang melakukan adalah Allah, ya, dikayakan oleh Allah, dicantikkan oleh Allah, dicerdaskan oleh Allah, dan seterusnya. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan ya'lamu, Allah mengetahui ma, apapun yaliju yang masuk fil ardi ke dalam bumi, wa ma, dan apapun yakhruju yang keluar minha dari bumi, wa ma yanzilu, dan apapun yang turun minas sama'i dari langit, wa ma, dan apapun yang ya'ruju naik fiha ke langit, wa huwa, dan dia Allah itu ar-rahim, maha penyayang, al-ghafur, maha pengampun. Maksud ayat ini adalah segala sesuatu tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Apa yang masuk ke bumi, misalnya mayit masuk ke bumi, misalnya air hujan masuk ke dalam bumi, Allah tahu. Berapa liter air hujan yang masuk ke bumi hari ini atau dalam satu kali hujan, Allah tahu. Yang keluar dari bumi, Allah tahu. Misalnya mayit keluar dari bumi nanti di akhirat, ya, ketika ditiupkan sangkakala yang ketiga oleh malaikat Israfil, maka semua mayit keluar dari bumi, Allah ketahui semuanya. Demikian juga yang keluar dari bumi sekarang ini tumbuh-tumbuhan, ya. Allah turunkan hujan kemudian muncul tumbuh-tumbuhan. Berapa tumbuhan yang muncul pada detik ini Allah tahu. Kalau kita disuruh ngitung nggak akan bisa, Pak. Bumi ini luas, nih. Kita disuruh ngitung satu kampung saja. Di Sumber ini misalnya, satu detik ini itu yang tumbuh berapa tumbuhan yang muncul itu, atau satu hari ini nggak akan bisa kita ngitung karena apa? Kita memang lemah.
Kemudian Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Misalnya para malaikat turun dari langit ditugaskan ke bumi. Demikian juga yang turun dari langit misalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya wahyu yang turun dari langit dulu ya. Sekarang sudah enggak ada lagi wahyu yang turun. Demikian juga air hujan yang turun. Nah, semuanya Allah mengetahui. Wa ma ya'ruju, semua yang naik ke langit Allah tahu. Malaikat naik ke langit setelah tugasnya di bumi selesai, naik, Allah tahu. Kemudian amal manusia ini juga naik ke langit, Allah tahu. Jadi amal kita naik ke langit, Pak. Kita tadi kan salat maghrib ya, nah, amal kita itu naik ke langit. Kalau diterima oleh Allah, maka dibuka pintu langit, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit ditutup, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat dalilnya pada surat Fatir. Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Surat Fatir ayat 10, hanya kepada Allah kalimat yang baik naik, wal amalu shalihu yarfa'uh, dan amal soleh mengangkatnya. Jadi ucapan kita yang baik-baik itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah, ucapan kita itu naik. Kita mengucapkan la ilaha illallah, ucapan kita itu naik. Nah, ada satu riwayat mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah langsung naik tembus langit, langsung sampai ke singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Karena singgasananya Allah itu di atas semua langit yang ada ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu jangan kita menaik-naikkan amal-amal yang jelek. Nanti kita jadi terkenal sebagai orang jelek di antara para malaikat nih. Karena kan amalnya yang naik elek nih. Nah, sehingga terkenal di antara malaikat, wah wong iki amale elek terus nih. Kalau amal yang naik itu baik, maka kita populer di kalangan para malaikat, viral di kalangan para malaikat, ini hamba Allah yang baik, amalannya selalu baik. Kemudian ayat ini ditutup dengan sifat Allah Ar-Rahimul Ghafur. Panjenengan tidak akan menemukan kata-kata Ar-Rahimul Ghafur kecuali pada surat Saba ayat 2 ini. Tempat lain enggak ketemu. Di tempat yang lain selalu Al-Ghafurur Rahim. 7 tempat Al-Ghafurur Rahim. 1 tempat Ar-Rahimul Ghafur. Jadi rata-rata didahulukan Ghafur, Maha Pengampun, kemudian Rahim, Maha Penyayang. Tapi di sini didahulukan Rahim, Maha Penyayang, lalu Maha Pengampun. Kenapa kok di sini didahulukan Rahim baru Ghafur, sementara di tempat yang lain Ghafur baru Rahim? Seperti ini perlu dipelajari ilmunya, Pak. Ini namanya ilmu mutasyabih Al-Quran. Ilmu tentang ayat-ayat Quran yang serupa-serupa, tetapi ada ketidaksamaan, serupa tapi tak sama. Ini ilmu yang saya belum pelajari kecuali beberapa hal yang saya baca dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarkashi maupun yang lain ya. Nah, maka untuk ayat ini pun saya ditanya belum bisa menjawab kenapa di sini Ar-Rahimul Ghafur sementara di tempat yang lain Al-Ghafurur Rahim. Tapi mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kalau diperhatikan yang paling diperlukan cuma 2 ini, ampunan sama rahmat. Karena kita punya dosa tidak diampuni, masuk neraka, Pak. Dosa diampuni, selamat dari neraka. Terus kalau sudah selamat dari neraka, bisa nggak masuk surga dengan amal? Nggak bisa. Karena amal kita itu nilainya cuma sedikit dibandingkan dengan surga yang mahal, nggak cukup untuk masuk surga. Makanya untuk masuk surga butuh rahmat Allah. Sehingga kalau kita dapat rahmat Allah, baru bisa masuk surga. Adapun amal-amal kita itu hanya menentukan di mana surga kita nanti, di atas atau tengah atau bawah, sesuai amal masing-masing. Amalnya dikit ya surganya bawah aja. Amalnya banyak, surganya kasih atas. Amalnya sedang-sedang berarti surganya kasih yang tengah-tengah, sedang-sedang. Nah, makanya kalau kita mendoakan orang yang mati selalu Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Karena kalau tidak diampuni masuk neraka. Kalau tidak dirahmati tidak masuk surga. Mudah-mudahan semua kita diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 3. Wa qala, dan berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir, la ta'tina, tidak akan datang kepada kami as-sa'ah, kiamat. Orang ajar sekali mereka mengingkari kiamat.
Maka Rasul disuruh menjawab, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "Bala, ya. Wa Rabbi, demi pemeliharaku, demi Allah. La ta'tiyannakum, sungguh betul-betul kiamat akan datang kepada kalian." Siapa Allah itu? Allamil ghaib, zat yang selalu mengetahui perkara yang gaib. La ya'zibu anhu, tidaklah gaib dari Allah, tidaklah tersembunyi dari Allah. Mithqalu dzarratin, seberat dzarrah, fis samawati, baik di langit-langit, wala fil ardi, tidak pula di bumi. Wala asgharu min dzalik, tidak pula yang lebih kecil daripada dzarrah, wala akbaru, tidak pula yang lebih besar daripada dzarrah, illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lauhul Mahfuz, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini membicarakan tentang kesombongan orang-orang kafir menganggap Allah itu tidak maha kuasa, sehingga menurut mereka kalau manusia sudah mati, sudah remuk jadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkan lagi setelah kematian. Gak mungkin, kata mereka. Apa hujjah mereka bahwa Allah tidak mampu membangkitkan manusia setelah mati? Hujjah mereka disebutkan pada surat yang lain, surat Ad-Dukhan ayat 36. Mereka mengatakan, "Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin." Datangkan kepada kami nenek-nenek moyang kami yang sudah mati dulu-dulu, kalau memang betul ada kebangkitan setelah kematian. Ini hujjah mereka. Katanya setelah mati ada kehidupan. Buktinya nenek moyang kami yang dulu-dulu sampai hari ini juga nggak ada yang hidup lagi. Paling pertama hidup di bumi itu kan Nabi Adam. Nabi Adam sampai hari ini juga nggak bangkit lagi. Kemudian Qabil membunuh Habil. Habil sampai hari ini juga enggak hidup lagi. Kemudian kalau di Indonesia, ya dulu-dulu ada kerajaan-kerajaan Majapahit dan sebagainya. Mana raja-raja itu, apakah bangkit lagi? Tidak juga, ya. Maka berarti tidak ada kebangkitan setelah kematian. Ini adalah dasarnya orang-orang kafir mengingkari kehidupan setelah kematian. Maka untuk membantah perkataan itu, Allah katakan di sini, "Jawablah wahai Rasulullah, demi Allah betul-betul kiamat akan datang, karena Allah itu maha mengetahui yang gaib. Tidak ada sesuatu apapun tersembunyi di bumi ini maupun di langit. Besar kecil semuanya tercatat dengan rapi dalam Lauhul Mahfuz." Artinya apa? Berarti Allah maha kuasa. Tidak ada sesuatu apapun besar kecil kecuali diketahui oleh Allah. Berarti kan maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti membangkitkan setelah kematian juga mudah. Lebih susah mana sih? Memulai penciptaan atau mengulangi? Kalau memulai saja Allah mampu, apalagi cuma mengulangi, tambah mampu lagi. Maka maksud ayat ini adalah Allah itu maha kuasa. Buktinya maha kuasa, segala sesuatu diketahui oleh Allah, maka Allah sangat mampu untuk membangkitkan setelah kematian. Sekaligus ini mengandung ancaman. Kamu ngomong seperti itu, tidak percaya bahwa akan datang kiamat, itu diketahui oleh Allah. Meskipun kamu ngomongnya bisik-bisik, ya, Muhammad ini gendeng ini, ya, katanya ada kebangkitan setelah kematian, serah mungkin. Meskipun bisik-bisik, diketahui oleh Allah. Dicatat itu ucapan kamu itu. Kemudian di sini ada kata-kata dzarrah. Tadi sengaja dzarrah tidak saya terjemahkan. Kenapa? Karena banyak orang salah menerjemahkan dzarrah. Dzarrah diartikan atom, tidak benar. Dzarrah itu bahasa Arab yang sudah ada sejak sebelum ditemukannya atom. Dzarrah itu adalah an-namlah as-saghirah, semut yang terkecil, itu disebut dzarrah. Warnanya merah, semut kecil. Nah, gambaran saya seperti semut yang biasanya masuk ke minuman itu, yang baunya khas itu, kecil sekali. Nah, maka orang Arab menyebut sesuatu yang kecil dengan ungkapan dzarrah karena mereka taunya waktu itu yang paling kecil itu adalah semut itu, semut merah, semut kecil itu. Itu mirip orang Indonesia mengungkapkan sesuatu yang kecil dengan menyerupakan dengan upil. Salak mau cilik-cilik kayak upil. Padahal ya tidak mungkin salak sekecil upil, rasa dipangan. Tapi ini ungkapan, kecilnya seperti upil. Nah, kecilnya seperti dzarrah, sekecil apapun tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan artikan dzarrah dengan atom, karena atom itu ditemukan baru akhir-akhir ini. Dulu-dulu ketika
orang-orang Arab mendapatkan wahyu Quran ini belum ada, atom itu belum ada. Nah, kalau kamu terjemahkan darah dengan atom berarti menerjemahkan sesuatu yang dulu belum ditemukan. Itu sama dengan menerjemahkan sayyarah pada surat Yusuf dengan terjemahan mobil. Padahal sayyarah itu pada zaman dulu itu diartikan musafir yang berjalan. Mobil itu ditemukan ya baru-baru ini. Ya. Dulu-dulu di masa Nabi Muhammad SAW belum ada mobil. Sehingga kalau sayyarah diartikan mobil ya aneh. Tidak benar sama sekali. Baik, kembali ke sini. Semua sesuatu tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kitab Mubin in Lauhul Mahfuz. Ada 3 nama. Yang pertama Allahul Mahfuz. Yang kedua Kitab Mubin, disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya ayat ini. Yang ketiga Kitabum Maknun, surat Al-Waqi'ah ayat 78. Kitab yang tersembunyi. Karena memang kitab ini tidak tampak oleh mata, sehingga kita tidak bisa melihatnya di mana kitab itu. Yang jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala sana di atas langit. Pada surat Al-An'am ayat 38 Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak melewatkan apapun di dalam kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Semua segala sesuatu tertulis rapi dalam Allahul Mahfuz. Termasuk kondisi kita sekarang ini. Ini kan terasanya panas Pak. Ini panas hari ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu tertulis. Nanti di antara kita yang hadir ini nanti matinya kapan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan seandainya ada yang ngantuk pada saat pengajian ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apapun semua segala sesuatu tertulis. Dibagikan roti ini, ada yang nggak kebagian, tertulis itu, udah dicatat sejak dulu, raitok kebagian ini. Nah, makanya nggak dapat nih. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang nggak kebagian, malah insya Allah turak. Karena orang-orang sini dermawan, tukune sing akeh sisan. Baik, kembali ke sini. Ayat 4. Ini sudah kita dapat separuh halaman, Pak. Tambah separuh lagi. Insyaallah kuat nih. Separuh halaman lagi. Allah mengatakan, liyajziya, supaya Allah membalas alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang bagus, yaitu maksudnya adalah surga. Jadi surga itu namanya banyak, salah satu namanya adalah rizqun karim, rizki yang baik. Kenapa disebut rizki yang baik, Pak? Dalam ayat yang lain disebutkan la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Rizki di surga itu tidak pernah terputus, tidak pernah terhalang. Kalau rizki di dunia ini terputus dan terhalang. Contoh, sekarang cari mangga susah, kalaupun ada mahal. Kenapa? Karena bukan musimnya, ini terputus. Sudah musim mangga tapi nggak bisa makan. Kenapa? Dokter bilang jangan makan mangga. Nah, terhalang berarti. Nah, itu rizki di dunia seperti itu sifatnya kadang-kadang. Tapi di surga nggak ada yang terhalang, nggak ada yang terputus. Mau buah apapun ada di surga. Apapun yang kita inginkan di surga semuanya ada. Ada seorang sahabat Nabi Arab Badui, dia suka kuda. Maka bertanya, ya Rasulullah, afil jannati khail? Ya Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Nah, ini orang suka kuda mikirnya kuda tok. Sehingga mikirnya itu, wah besok kalau masuk surga masih bisa berkuda tidak? Nah, maka dijawab oleh Nabi SAW, kalau kamu masuk surga, kalau kamu dimasukkan surga oleh Allah, maka semua yang kamu inginkan itu akan ada semua. Makanya kalau kita belum mendapatkan kenikmatan yang lengkap di dunia ini, nanti minta di surga aja, Pak. Wah, saya di dunia saya nggak punya rumah, saya kontraktor saya. Oh, udah minta rumah di langit, apa di surga nanti. Sebanyak-banyaknya rumah panjenengan minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya istrinya cuma 1, pengennya jadi 4, tapi rawani karo bojo pertama. Oh, udah nanti di surga minta istri berapa? 1000 dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya nggak punya mobil, saya pengen punya mobil. Kita penak men, musim panas rasanya di dalam mobil pakai AC adem, ora ireng. Oh, udah di dalam surga panjenengan minta mobil apapun, merek apapun, kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sini,
Jadi maksud ayat ini adalah Allah mencatat semua besar kecil, tujuannya apa? Liyajziyal ladzina amanu, supaya Allah kasih balasan orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi segala sesuatu dicatat oleh Allah itu bukan sia-sia. Ada ujungnya, ada tujuannya, itu ada. Kenapa ketika kita minum dengan tangan kanan, ya, Bismillah, ini dicatat oleh Allah supaya ada pahalanya, Pak. Minum dengan tangan kanan, ini sunnah Nabi, kita lakukan sunnah Nabi berpahala. Membaca Bismillah sebelum minum, ini sunnah Nabi, dapat pahala, dicatat oleh Allah supaya dibalas itu. Makanya nanti di akhirat semuanya yang baik maupun yang jelek akan ditampakkan. Ini kebaikanmu, pahalanya ini keburukanmu, ini dosanya, siksanya ini. Nah, tapi Allah di sini katakan lahum maghfirah. Yang beriman dan beramal saleh dapat ampunan plus dapat surga. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kita perlu ampunan supaya tidak masuk neraka. Kita perlu rahmat supaya masuk ke dalam surga. Di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga, neraka. Tempat lain nggak ada. Kan ada itu ashabul a'raf, tengah-tengah antara surga dan neraka. Betul, tapi itu hanya sementara. Orang yang amal baiknya dengan amal buruknya seimbang. Nah, ini ditahan dulu di a'raf, tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Tapi nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah diampuni oleh Allah, masuk surga. Maka tempatnya akhirnya cuma dua, surga atau neraka. Makanya Allah sering sebutkan ampunan sama rahmat. Ampunan supaya tidak masuk neraka, rahmat supaya masuk surga. Kemudian kata-kata karim itu kan biasanya diartikan mulia, ya. Tapi di sini artinya bukan mulia, tapi bagus, rizki yang bagus. Kata-kata karim diartikan bagus kita temukan dalam beberapa ayat. Misalnya pada surat Al-Mu'minun ayat 116, Allah mengatakan Al-Arsyil Karim, singgasana Allah yang sangat bagus. Surat Asy-Syu'ara ayat 7, Zaujin Karim, tumbuh-tumbuhan yang bagus, yang indah-indah. Jadi tidak semua karim diartikan mulia, tapi diartikan bagus di sini. Kemudian ayat yang kelima, Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang sa'au, mereka itu berusaha fi ayatina, membatalkan ayat-ayat kami, membantah ayat-ayat kami, menolak ayat-ayat kami, mu'ajjizin, dalam keadaan melemahkan kami. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka adzabun, siksaan, mirrijzin, dari siksaan yang terdahsyat, alimin, yang menyakitkan, atau alimun, siksaan yang menyakitkan. Kalau alimin berarti sifat dari rijzin, kalau alimun berarti sifat dari adzabun, artinya sama sebenarnya. Jadi maksudnya gini, setelah Allah bicara tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga, maka Allah bicara tentang yang sebaliknya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu salah satu tingkah mereka adalah berusaha untuk membatalkan atau membantah atau menolak atau mengingkari ayat-ayat kami. Quran diingkari oleh mereka. Terus mereka mu'ajjizin, mereka mengira bisa lepas dari siksa Allah. Itu makna dari mu'ajjizin, bisa melemahkan Allah, maksudnya menurut persangkaan mereka, mereka bisa lepas dari siksa Allah. Allah nanti kalau akan menyiksa kami, kami tangkis. Salah satu yang ngomong kayak gitu itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Kami tidak menjadikan malaikat penjaga neraka kecuali, kami tidak menjadikan para penjaga neraka kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Kami tidak menjadikan jumlahnya penjaga neraka kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Yaitu surat Al-Muddatsir ayat 31. Allah sebutkan di situ pada ayat 30-nya bahwa jumlah malaikat yang menjaga neraka itu 19, ada 19 malaikat. Nah, ketika disebutkan angka 19, maka muncullah kesombongan Abu Jahal ini. Dia mengatakan apa? Kalau jumlahnya malaikat penjaga neraka cuma 19, maka nanti separuhnya saya yang hadapi,
separuhnya kalian yang hadapi. Jadi seolah-olah dia mengatakan yang separuhnya nanti yang saya yang nangkis serangannya para malaikat ini, nanti sisanya kalian. Orang ajar sekali. Ini Abu Jahal atau yang lain. Nah, itu berarti mu'ajizin. Mereka menganggap bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ulaika lahum adzabun min rijzin alim. Mereka akan dapat siksa yang menyakitkan, enggak akan bisa lepas. Mungkinkah manusia itu bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin dong. Kita ini sekarang berada di bumi. Buminya siapa ini? Buminya Allah. Kemudian nanti kalau bumi sudah selesai kiamat, kita masuk alam akhirat. Alam akhirat bisa lari enggak? Juga enggak bisa. Karena alam akhirat juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Semua ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sampaikan ini akan disebutkan nanti pada ayat berikutnya, pada halaman berikutnya, pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Bahwasanya manusia tidak bisa lari kemana-mana karena dimanapun berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini kekuasaan Allah. Di langit kekuasaan Allah. Di akhirat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6. Wa yara, dan melihat atau mengetahui alladzina, orang-orang yang utul ilm, diberi ilmu, bahwasanya alladzi, sesuatu yang unzila ilaika, telah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an, mir rabbika, dari pemeliharamu, huwal haqqa, dia itu adalah kebenaran, yaitu yang datang dari Allah. Wa yahdi, dan menunjuki, ila siratil azizil hamid, kepada jalannya zat yang maha gagah, zat yang maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah para ulama-ulama ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, mereka itu mengetahui bahwasanya Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama-ulama Yahudi dan Nasrani itu akhirnya mereka masuk Islam. Contohnya siapa? Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang populer. Kenapa populer? Karena dia itu keturunan ulama. Bapaknya itu ulama, orang soleh, anaknya juga ulama, orang soleh. Sehingga kalau Yahudi disebutkan nama Abdullah bin Salam, langsung semuanya angkat tangan. Yaitu langsung mereka memuji dia. Wah, itu adalah tokoh kami yang paling top itu. Nah, Abdullah bin Salam masuk Islam, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tanyalah kepada Yahudi siapa saya, tapi jangan tampilkan saya dulu. Coba tanya dulu mereka siapa saya. Karena kalau langsung saya ditampilkan bahwa saya sudah masuk Islam, mereka akan mendustakan saya. Tapi coba tanya dulu siapa saya sebelum mereka mengetahui saya masuk Islam. Maka Rasulullah kumpulkan orang-orang Yahudi di Madinah, ditanya, wahai orang-orang Yahudi, kalian tahu siapa Abdullah bin Salam? Iya, itu adalah orang alim dan anaknya orang alim. Itu tokoh kami yang paling top ilmunya. Rasulullah bertanya, apa menurut kamu kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Mereka mengatakan, serah mungkin. Ulama paling top kok masuk Islam? Enggak mungkin. Kemudian Abdullah bin Salam keluar dari tempatnya, dari kamarnya, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu orang-orang Yahudi langsung mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang yang paling jelek di antara kami, dan ini bapaknya juga jelek sebagaimana dia. Nah, ini baru 1 menit atau 5 menit mereka mengatakan orang baik, orang top, orang alim, tiba-tiba berubah menjadi orang jelek. Kenapa? Karena Yahudi memang mereka diwatakkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Tapi yang ulama-ulamanya yang mendapatkan hidayah, mereka karena mengetahui ini wahyu Allah, Quran ini, akhirnya mereka masuk Islam. Tapi jumlah mereka sangat sedikit. Tidak sampai ulama Yahudi yang masuk Islam 10 orang. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Lau amana bi 'asharatu minal yahud", andaikan ada 10 Yahudi masuk Islam, la amana bil yahud, pasti semua Yahudi ikut masuk Islam. Maksudnya, kalau ada 10 ulama Yahudi masuk Islam di masa saya ini, maka semua Yahudi di masa saya ini akan masuk Islam.
Kenapa? Yahudi itu orang-orang yang sifatnya itu tukang bebek aja. Apa yang dikatakan tokohnya diikuti. Mau benar mau salah serang gagas. Yang penting itu ucapan tokoh kami ikut. Nah, maka kata Nabi, andaikan ada tokoh Yahudi 10 orang aja masuk Islam, semua bebek semuanya kan masuk Islam. Tapi karena yang masuk Islam tidak sampai 10, hanya beberapa gelintir saja, mungkin 1 atau 2, maka mereka tidak pada masuk Islam. Yang saya tahu ulama Yahudi yang masuk Islam ya cuma 1 ini, Pak, Abdullah bin Salam ini. Ulama Yahudi yang lain saya nggak ngerti. Yang masuk Islam siapa lagi saya nggak tahu. Ada itu namanya Ibnu Surya, itu juga ulama Yahudi, tapi diperselisihkan apakah dia masuk Islam ataukah tidak. Nah, sehingga tidak jelas ya. Tapi yang jelas-jelas masuk Islam adalah Abdullah bin Salam, karena riwayatnya tadi yang saya ceritakan itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kalau ulama Nasrani, apakah mereka juga sama masuk Islam? Ya, ada di antara mereka yang masuk Islam yang mendapatkan taufik dari Allah. Contohnya siapa? Raja Najasyi Ethiopia. Raja Najasyi itu adalah salah satu ulamanya Ethiopia. Tapi dia orang Nasrani. Tapi Nasrani yang lurus. Nasrani yang lurus itu apa maksudnya? Nasrani yang lurus itu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Disebut Nasrani lurus, dengan kata lain Muslim. Karena Nabi Isa itu membawa ajaran Islam. Adapun Nasrani yang sekarang ini Nasrani sesat semuanya, karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Karena kalau mengikuti ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, pasti akan tinggalkan Nasraninya, akan masuk ke dalam agama Islam sebagaimana perintah Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan nanti akan datang Nabi setelah saya, namanya Ahmad atau namanya Muhammad. Nah, kalian nanti kalau ketemu Nabi namanya Ahmad atau Muhammad, masuk Islamlah kalian bersama dia. Tapi ternyata mereka tidak mau ikut. Nah, berarti apa? Tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang dimaksud di sini, Al-Quran itu menunjuki kepada jalannya Allah yang maha gagah, yang maha terpuji. Maksudnya adalah menunjuki kepada Islam. Islam itulah jalannya Allah. Dari mana taunya? Dari surat Asy-Syura ayat 52. Allah mengatakan, wa yahdi ila siratim mustaqim siratillah. Quran itu menunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita udah tahu namanya siratul mustaqim, itu maksudnya adalah apa? Al-Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kan kita baca itu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ya Islam ini. Lah kita sudah Islam kok masih ihdinas siratal mustaqim? Apa maksudnya? Maksudnya tetapkanlah kami di atas Islam ini. Jangan sampai mati lepas dari Islam. Karena ada orang-orang yang Islam tapi matinya tidak Islam. Na'udzubillah. Jadi awalnya Islam, tapi kemudian muncul ragu-ragu. Awalnya bergaul sama orang-orang yang tidak jelas. Akhirnya mikirnya ikut tidak jelas. Akhirnya tidak sholat. Akhirnya tidak percaya ada Tuhan. Mati kafir. Na'udzubillah. Nah, ada orang-orang seperti itu. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya minta ditetapkan di atas siratal mustaqim, di atas Islam sampai mati. Sehingga makna ihdinas siratal mustaqim sama dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan masih Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha aziz, maha gagah. Maksudnya gagah tidak bisa ditolak kehendaknya. Allah turunkan siksa, siksa pasti turun, gak bisa ditolak. Allah inginkan kita sakit, pasti kita sakit meskipun 1000 dokter sudah dikerahkan. Allah inginkan mati, mati meskipun 1000 macam obat sudah ditelan, mati juga. Bukti bahwasanya Allah itu Al-Aziz. Dokter pun tidak bisa menolak sakit. Padahal dokter kan tukang memberikan obat untuk penyakit, tapi kalau dia sakit nggak bisa nolak. Berarti sakit dan sembuh dan sehat itu bukan di tangan dokter, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hamid itu maksudnya adalah yang selalu terpuji. Artinya Allah itu tidak pernah perbuatannya jelek, itu nggak pernah. Sehingga semuanya serba baik. Allah kirimkan siksa itu ya baik. Kok bisa? Karena diturunkan siksa itu supaya manusia sadar.
dikirim tsunami ke Aceh supaya orang-orang yang berbuat maksiat itu sadar, oh ternyata begini ngerinya siksa Allah. Nah, maka kan konon dulu ya di pinggir laut Aceh itu banyak orang-orang melakukan syirik di situ, kemudian perbuatan maksiat itu juga dilakukan di situ. Akhirnya dikirim tsunami oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka sadar, wah ternyata Allah Maha Kuasa, supaya mengambil pelajaran. Maka tsunami Aceh itu bagi para ahli maksiat sebagai siksa, bagi orang-orang yang baik itu sebagai mati syahid, karena orang yang mati tenggelam itu termasuk mati syahid. Jadi fungsinya dua tsunami Aceh itu. Demikian juga gempa Jogja dan sebagainya, fungsinya dua. Bagi orang-orang ahli maksiat siksa, bagi ahli taat itu adalah kebaikan karena mati syahid. Gempa itu menyebabkan mati syahid, karena dengan sebab gempa rumah rontok. Kemudian kita ada di antara kita yang mati kena rubuhan rumah tadi, itu mati syahid. Wasahibul hadmi syahid, kata Nabi. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, mati syahid itu. Mati syahid. Bahkan sebagian masyayikh ada yang mengatakan kalau tabrakan sampai mati itu insya Allah juga mati syahid. Kenapa? Karena mirip kejatuhan reruntuhan tadi. Bedanya kalau keruntuhan itu berarti dari atas ke bawah ya. Kalau tabrakan itu dari samping, tapi kemudian sama kondisinya, yaitu jadi gepeng atau jadi rusak tubuh kita. Nah, itu gara-gara terkena benda yang berat, itu matinya mati syahid. Ayat 7 ayat terakhir. Wa qala, dan berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir, hal nadullukum, apakah mau saya tunjukkan kepada kalian, kami tunjukkan kepada kalian, ala rajulin, kepada seseorang, yunabbiukum, yang memberitakan kepada kalian, idza muziktum, apabila kalian sudah tercabik-cabik, kalian sudah terkoyak-koyak, kullu mumazzaq, dengan sebenar-benar terkoyak-koyak, innakum, sesungguhnya kalian lafi khalqin jadid, sungguh di dalam penciptaan yang baru. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir merasa heran ketika mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah mati ada kehidupan lagi. Maka mereka mengatakan, mana mungkin orang yang sudah tercabik-cabik, terkoyak-koyak badannya, sudah menjadi tanah, kemudian akan dibangkitkan lagi, mana mungkin. Nah, sehingga mereka mengatakan, maukah saya tunjukkan ada seseorang mengatakan ada kematian, ada kehidupan setelah kematian. Ini perkataan ini maksudnya untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Kok yo enek wong kaya ngono kuwi, kok yo enek orang yang memberitahukan sesuatu yang mustahil, kata mereka. Jawaban untuk ucapan ini gampang sekali. Jawabannya cukup dengan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Adz-Dzariyat ayat 21. Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian sendiri ada tanda kekuasaan Allah. Apa kamu enggak ndelok? Apa kamu enggak bisa lihat tanda kekuasaan Allah ada pada dirimu sendiri? Kamu itu wahai manusia, malam hari kamu mati, tapi nanti siang hari, pagi hari kamu hidup lagi. Berarti Allah mampu menghidupkan setelah kematian. Bedanya kalau mati malam hari itu hanya mati kecil. Nanti ada mati besar yang betul-betul roh itu dilepas dari jasad dan tidak dikembalikan. Kalau tidur itu rohnya diambil dari jasad tapi nanti kembalikan lagi, Pak. Kalau nggak percaya nanti lihat pada surat Az-Zumar ya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha dan seterusnya. Itu dalil bahwasanya orang tidur itu nyawanya diambil oleh Allah. Kok masih bisa bernafas? Ya karena masih nyambung ya. Antara nyawa dengan jasad tadi masih ada hubungan meskipun sudah diambil. Nah, kalau Allah inginkan dia bangun, kembalikan ke jasad, bangun. Nah, kalau tidur lagi diambil lagi. Begitu. Karena itu hati-hati, Pak. Kalau tidur dalam pengajian kalau nyawanya nggak dikembalikan gimana? Nyawanya diambil toh gitu. Malaikat maut sisano ya Allah gen mati yang baik ya pas pengajian nggak dikembalikan ya nggak apa-apa. Baik, kembali ke sini ya. Jadi tanda kekuasaan Allah itu sudah ada pada diri kita. Apalagi tanda kekuasaan Allah bahwa Allah bisa membangkitkan setelah kematian. Gini, kadang-kadang kita itu mengalami kulit kita ini terbakar sehingga kulitnya terusak. Habis itu muncul kulit baru lagi. Oh, berarti Allah mampu itu. Manusia tubuhnya nanti akan jadi tanah, nanti akan dikembalikan menjadi tubuh lagi. Ya sama toh.
Kulit ini awalnya rusak, terbakar, tapi muncul yang baru lagi. Sama, bedanya apa bedanya? Enggak ada bedanya. Intinya Allah Maha Kuasa. Dari tidak ada menjadi ada Allah bisa, dari rusak menjadi sempurna kembali Allah sangat bisa. Maka cukup membantah perkataan orang kafir dengan satu ayat surat Adz-Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri ada tanda kekuasaan Allah. Apa kamu enggak bisa melihat? Wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu matanya melihat, tapi hatinya tidak bisa melihat. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima hidayah Islam ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.